Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal seputar uh, hal-hal yang nanti bakal dijadikan bahan ujian tengah semester kelas AKM 1. Khususnya kita bahas yang soal-soal perhitungan. Nah, pertama ini ada soal tentang income statement di chapter 4. Jadi di sini ada informasi tentang perusahaan Dickinson tahun 2019, informasinya yang disajikan dalam soal kurang lebih ini. Terus di sini kita diminta untuk membuat income statement dan juga retained earning statement. Nah, selain itu ada kasus juga untuk penghentian usaha discontinued di wholesale operation atau bagian gudang ya berarti. Nah, Dickinson ini juga pada tahun 2019 ada informasi bahwa jumlah saham yang beredar, jumlah lembar sahamnya itu ada 500.000. Oke, langsung saja kita buat income statement. Pertama, kita dalam membuat income statement itu kita harus pahami dulu konsep dari laba rugi itu menghitungnya seperti apa. Nah, kalau sudah paham konsep penghitungan laba rugi, otomatis nanti juga paham formatnya. Atau bisa kita sambil bareng belajar formatnya tuh seperti ini, nanti kita juga bisa tahu menghitung laba rugi perusahaan itu seperti apa. Pertama, kalau ngomongin laba rugi, berarti yang harus bukan pertama kali, itu adalah revenue. Revenue ini bisa macam-macam tergantung dari jenis perusahaannya. Misalnya kalau perusahaan perdagangan yang jual-jual barang, ya berarti jenis revenue-nya adalah sales revenue. Kalau perusahaan jasa ya berarti service revenue. Atau kalau perusahaannya itu bisnis utamanya adalah menyewakan, ya berarti rent revenue. Terus, revenue yang dicantumkan dalam income statement itu harus yang net revenue. Net revenue itu apa? Pendapatan bersih gitu. Jadi kalau misalnya ada diskon atau return and allowance, nah ini berarti harus mengurangi si revenue-nya. Kenapa mengurangi? Ya karena kan revenue ini merepresentasikan harga jual produk kita kan. Kita punya berbagai macam produk, harga jualnya, nah ini akumulasi harga jual dari semua produk yang sudah terjual. Dari harga jual produk itu, misalnya ya kalau di perusahaan dagang, kan jual produk. Nah, dari harga jual produk itu, kalau misalnya ada diskon, diskon itu kan mengurangi. Nah, jadi kalau ada self discount berarti harus mengurangi revenue. Terus yang return. Return itu mengembalikan produk yang sudah dibeli oleh customer. Customer ngembaliin produk entah karena cacat produknya atau rusak atau sebagainya, dikembaliin. Nah, harus mengurangi revenue juga karena misalnya kita awalnya jual ke customer itu 100.000, dia ngembaliin ya berarti ada produk yang harusnya sudah terjual jadi nggak jadi terjual. Makanya sales return and allowance ini mengurangi sales revenue. Nah, sales revenue dikurangi diskon, dikurangi return, nanti dapatlah net revenue. Jadi intinya revenue yang dilaporkan di income statement itu harus sebesar net revenue-nya. Untuk formatnya bisa
Bisa seperti ini, dirinci, sales revenue-nya berapa, sales discount-nya berapa, return and allowance-nya berapa, baru nanti dapat net sales, atau bisa juga langsung sales dalam bentuk netnya, langsung segini gitu juga boleh. Nah, teman-teman bisa lebih memahami format income statement dan bagiannya itu apa saja, kemudian penjelasannya bisa dilihat di illustration 4.1 di chapter 4. Ini penjelasan lebih singkatnya ya, tapi udah cukup jelas sebenarnya. Nah ini yang aku maksud, dia harus, jadi sales or revenue section itu merepresentasikan nilai sales dikurangi diskon, allowance, dan return, dan juga kalau misalnya ada informasi-informasi lain, hitungan-hitungan lain yang itu mempengaruhi sales-nya. Nah, its purpose is to arrive at the net amount, jumlah bersihnya dari sales revenue-nya tadi. Di soal, itu sales revenue diketahui sebesar 25 juta. Nah, setelah kita cantumkan harga jual atau revenue-nya, selanjutnya kita kurangi dengan harga pokok penjualan produknya atau cost. Cost itu semua biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengadakan suatu produk sampai barang itu siap untuk digunakan, berarti cost of goods sold. Sold kan dijual kan. Misalnya aja kalau perusahaan produksi sendiri ya berarti biaya material bahan bakunya berapa, bayar karyawan yang bikin produk itu berapa, dan lain-lain, sampai barang itu siap untuk dijual. Atau kalau beli dari luar ya berarti harga belinya berapa, ditambah ongkos kirim, dan lain-lain. Di soal cost of goods sold-nya itu sebesar 16.000. Kenapa kita butuh mencantumkan cost of goods sold? Jadi cost of goods sold itu tadi merepresentasikan harga pokok atau cost dari produk yang kita jual. Misalnya harga pokok produk kita itu per itemnya 5.000. Nah, nggak mungkin kita jual sebesar 5.000 itu kan, harus kita markup atau tambah nilainya supaya ada keuntungan yang bisa kita ambil. Dari 5.000 itu misalnya kita mau untung 4.000, jadi kita jualnya sebesar 9.000. Nah, 9.000 itu jadi harga jual yang direpresentasikan dalam revenue. 5.000 tadi harga pokok penjualannya direpresentasikan dalam cost of goods sold. Nah, dari revenue dan juga cost of goods sold tadi, yang revenue 9.000, yang cost of goods sold 5.000, kan ada selisih 4.000. Nah, 4.000 itu adalah gross profit atau laba kotornya. Jadi kita butuh tahu juga kan laba kotor perusahaan ini berapa sih? Makanya kalau ditanya ada informasi disuruh menghitung gross profit, teman-teman harus mengkurangkan antara revenue dikurangin sama cost of goods sold. Jadi gross profit perusahaan Dickinson ini adalah 9 juta. Selanjutnya, setelah laba kotor atau gross profit, kan masih kotor nih. Jadi kita harus ngitung sampai labanya tuh benar-benar bersih gitu. Artinya ini benar-benar laba yang diperoleh perusahaan nih setelah dikurangin sama biaya-biaya atau ada revenue-revenue lain gitu. Intinya net income ini sudah semua revenue sudah dikurangin sama semua expense.
Nah, gampangnya kayak gitu lah. Untuk setelah gross profit, selanjutnya adalah selling and administrative expense. Jadi ini terbagi jadi dua, cuman di sini digabung jadi satu. Pertama, selling expense itu adalah expense yang berhubungan dengan selling expense ini menggambarkan expense yang dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan aktivitas perusahaan untuk menyukseskan penjualan atau selling. Bedanya apa sama cost of goods sold? Jadi kalau cost of goods sold itu cuma biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan sampai barang itu siap untuk dijual. Udah ada nih barangnya udah siap untuk dijual. Cuman kan selanjutnya perusahaan butuh ngeluarin biaya-biaya supaya produk ini bisa terjual. Nah, untuk bisa terjual itu perusahaan biasanya mengeluarkan biaya untuk iklan, advertising, biaya untuk gaji para karyawan di bagian selling, terus sama delivery expense, memasarkan produknya ini. Misalnya kalau Indofood memasarkan produk mie-nya sampai bisa ke seluruh pelosok negeri Indonesia ada, nah itu delivery expense dan lain-lain. Terus administrative expense, nggak mungkin bisnis nggak ada administratif yang perlu dipenuhi kan. Jadi ada bagian administrative expense. Lebih rincinya teman-teman bisa lihat di illustration 4.2. Ini ada contoh selling expense itu apa saja, terus administrative expense itu apa saja. Teman-teman bisa lihat di sini, ini beberapa untuk perusahaan dagang ya berarti. Nah, kalau di soal itu sudah ada nih biayanya itu udah langsung digabung, selling and administrative expense sudah diketahui sebesar 4,7 juta. Nah, jadi ini sudah bisa langsung kita kurangi. Kalau misalnya belum di hasil akhir selling and administrative expense besar sekian, tapi ada rinciannya, teman-teman harus bisa mengklasifikasikan nih, yang masuk ke dalam selling expense itu biaya-biaya apa saja, yang masuk ke dalam administrative expense itu biaya-biaya apa saja. Nah, dari gross profit kita kurangin sama biaya-biaya lain, jadi sebesar laba kotor setelah dikurangin selling and administrative expense-nya adalah 4,3 juta. Masih belum bersih, jadi selanjutnya adalah other income and expense. Other income and expense itu namanya juga other, berarti income, pendapatan, dan juga expense, beban-beban yang lain. Kalau ini kan yang berkaitan dengan kegiatan operasi utama perusahaannya, yaitu menjual barang. Nah, ini dikategorikan dalam sales revenue, cost of goods sold, sama selling dan administrative expense. Selanjutnya, yang nggak masuk ke dalam kategori ini, masuknya ke other income and expense. Misalnya, kalau di sini ya, yang lebih rinci, other income and expense, oh ini juga cuma 3. Kayak dividend revenue nih. Nah, misalnya kita investasi terus dapat revenue. Perusahaan kan nggak cuma ngejual saham kan. Dia bisa juga beli saham di perusahaan lain yang punya potensi bakal ngasih dividen revenue nih. Kalau dapat dividen revenue, masuknya nanti ke other income and expense. Dilaporkannya itu. Terus rent revenue. Nah, rent revenue ini, jadi kalau perusahaan misalnya sebenarnya dia tuh
kegiatan operasi utamanya itu bukan menyewakan, cuman dia punya aset yang bisa disewakan nih, daripada nganggur terus dia disewakan. Nah, dapat revenue-nya itu dicantumkannya di other income and expense, bukan di bagian revenue yang ini tadi, yang sales revenue, atau di bagian section inilah, tapi masuknya ke other, karena itu dia bukan kegiatan operasi perusahaan yang utama gitu, alias dia ini perusahaan dagang, bukan perusahaan yang menyewakan properti gitu. Selanjutnya, kalau misalnya ada gain dari penjualan aset tetap, plan aset itu kayak misalnya building, equipment, land, tanah. Terus kalau ada penghapusan dari aset, misalnya kalau di sini asetnya berupa goodwill, dihapus, nah ini masuknya ke other income and expense. Intinya kalau deskripsinya di sini, other income and expense itu semua transaksi yang tidak bisa dikelompokkan dalam kelompok revenue dan expense di kategori di atasnya ini. Item-itemnya bisa berupa gain, keuntungan, atau loss, kerugian dari penjualan aset tetap, aset-aset yang berumur panjang, aset tetap. Terus kalau ada impairment, penurunan nilai, oh itu yang nanti teman-teman akan belajar impairment di AKN 2. Impairment itu penurunan nilai aset, misalnya aset yang kita catat 100.000 tapi ternyata pas dinilai kembali nilai aslinya itu 100 berapa? 100 cuman 90. Nah, berarti ada penurunan nilai nih sebesar 10.000. Itu masuknya juga dilaporkannya di sini di bagian ini. Loss of impairment ya berarti. Terus restrukturisasi dari misalnya ada provision teman-teman akan belajar di AKM 2. Nah, kalau tadi selain itu juga tadi revenue. Jadi intinya revenue dan expense tapi bukan dari berkaitan dengan kegiatan operasi utama perusahaan. Oke. Other income and expense. Nah tadi gain on sale itu kan gain keuntungan penjualan dari aktivitas investasi. Berarti masuk ke other income and expense. Karena dia bukan kelompok revenue, bukan kelompok COGS, bukan kelompok selling expense, bukan kelompok administrative expense. Berapa nilainya? 110.000. Terus kerugian akibat banjir, loss due to flood damage, sebesar 390.000. Terus ada write off of goodwill 820. Nah, udah nggak ada lagi kan? Ini sales, ini COGS, interest expense nanti masuknya di finance cost, selling and administration. Oke. Sudah tidak ada lagi. Selanjutnya kita jumlah nih. Kalau gain ya berarti menambah. Kalau loss ya berarti mengurangi, berarti kita harus kurangin. Write off itu penghapusan. Kalau penghapusan ya berarti penghapusan aset. Aset itu kan normalnya debit ya. Jadi ketika dihapus di kredit berarti berkurang. Makanya kalau write off harus dikurangi. Nah,
Jadi income from operation atau pendapatan dari aktivitas operasi perusahaan. Tadi ya, aktivitas operasi utamanya ini menjual barang, terus dikurangin atau ditambah sama other income and expense. Jadi hasil akhirnya itu 3.200.000 income from operation, kegiatan operasi perusahaannya. Selanjutnya, setelah income from operation, kita juga setelah income from operation itu ada financing cost. Financing cost, ada dua kata nih yang teman-teman harus pahami. Financing dan cost. Financing itu pembiayaan, artinya kita dapat dana itu dari mana aja nih? Financing, pembiayaan, pinjam duit dari mana aja nih? Cost, biaya. Jadi biaya dari kegiatan kita mengumpulkan dana dari aktivitas pembiayaan atau financing. Itu apa saja contohnya, teman-teman bisa lihat di nah ini kelihatan. Pembiayaan itu bisa berupa pinjaman ke bank, penerbitan obligasi atau bonds, debt, utang lain, bisa juga beli commercial paper, terus ada obligasi. Nah, ini jenis-jenis pinjamannya. Interest itu adalah bunganya. Jadi kalau kita minjem duit kan biasanya bayar bunga juga tuh. Nah, bunganya itu adalah cost-nya itu, biaya yang harus kita keluarkan dalam meminjam duit. Gampangnya seperti itu. Nah, totalnya berapa itulah nanti yang dicantumkan menjadi financing cost. Kalau di soal itu yang berkaitan dengan financing cost adalah interest expense atau biaya bunga. Makanya bisa langsung kita taruh di sini interest expense. Ini aku kasih keterangan tambahan financing cost. Jadi bisa langsung bisa nggak tahu ya kayaknya kalau di laporan keuangan langsung interest expense. Sebesar 70.000. Oh, atau coba kita lihat di sini. Nah, kalau di sini, oh ya, dia langsung nyantumin ini, interest on bonds and note. Jadi istilah informasi atau akun yang digunakan itu bukan financing cost. Jadi financing cost itu cuma gambaran teorinya aja, tapi informasi yang digunakan adalah langsung berupa cost-nya itu apa bentuknya. Jadi interest, bunga dari bonds and note. Kalau di sini yang di soal interest expense. Nah, income from operation setelah dikurangin dengan beberapa financing cost, yang kalau di soal ini cuma interest expense, financing cost-nya itu, kita kurangi lagi. Intinya kalau ada revenue menambah, kalau ada expense berkurang, kalau ada gain menambah, kalau ada loss mengurangi. Dapatlah income before income tax atau akun bahasa Indonesianya apa ya? Laba rugi sebelum pajak. Laba rugi sebelum pajak. Kalau di sini karena untung ya berarti laba sebelum pajak. Nah,
dapatlah nih perusahaan punya laba sebelum dikenakan pajak itu sebesar 3.130.000. Selanjutnya nanti pihak pajaknya ini akan mengenakan pajak dari sebesar laba perusahaannya ini, yang income before income tax ini. Sebenarnya nanti ada rekonsiliasi bank juga, nilainya kadang ada beberapa expense tuh yang kalau dipajak nggak boleh mengurangi laba perusahaan. Kayak misalnya dilihat dari nilai depresiasinya, depresiasi perusahaan ini pakai metode apa, karena kalau dipajak yang metode yang boleh digunakan ini cuma 2, garis lurus sama kalau nggak salah double declining. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan pakai metode yang lain, perusahaan harus ngitung ulang nih, kalau nggak salah kayak gitu ya. Nah, supaya nilainya matching sama hitungan pihak yang narik pajaknya itu. Ini anggap aja udah matching sama bagian pajaknya, hitungannya. Jadi dari income before income tax ini akan dikenakan pajak sebesar berapa persen. Kalau di sini udah langsung nih, dia nggak pakai persen. Income tax for 2019 adalah 1.244.000. Kalau nanti di soal teman-teman dapat perusahaan akan dikenakan pajak sebesar 30% misal. Nah, itu nanti persenannya itu 30 dikali sama income before income tax-nya sebesar ini. Nah, nanti dapatlah hasilnya berapa gitu. Karena ini nggak ada soalnya langsung menyebutkan angka ya, berarti teman-teman bisa langsung mencantumkan angkanya. Selanjutnya, kalau misalnya perusahaan ada kasus penghentian operasi, nah itu harus dicantumin discontinued operation-nya itu. Discontinued operation. Nah, discontinued operation itu kalau di e-book dijelaskan bahwa gains or loss yang dihasilkan dari penghentian disposition komponen perusahaan. Misalnya perusahaan tuh punya cabang, nah cabangnya tuh mau dihentikan nih, salah satu cabangnya. Dari penghentian itu, perusahaan gain atau loss. Terus gain atau loss-nya ini dari 2 hal yang berbeda. Dari operasi, gimana ya ngejelasinnya? Operation and disposal. Kalau operation itu tadi kegiatan utama, kegiatan operasi perusahaan ini ya, kegiatan operasi cabang yang mau dihentikan itu misalnya ngejual barang. Nah, dia masih ada tuh barang-barangnya. Iya nggak sih? Kayak gitu. Nah, barang-barangnya itu dijual, kemudian sampai nanti akhirnya tuh dia untung atau rugi. Kalau misalnya rugi ya berarti loss on operation. Kalau misalnya untung ya berarti gain on operation. Terus dari aktivitas operasi ada juga loss on disposal atau penghentian. Berarti kalau dalam yang contoh tadi apa? Cabang, toko cabangnya misalnya ya. Itu dijual nih toko cabangnya ini. Nah, itu rugi atau untung? Kayak gitu. Misalnya saja dia jual aset-asetnya. Aset-aset itu kan bukan kegiatan operasi utamanya kan. Jadi dijual, kalau ada utang ya bayar utangnya.
Kalau ada kewajiban-kewajiban lain setelah semuanya bersih, gain or loss. Kalau gain ya berarti gain on disposal, kalau loss berarti ya loss on disposal. Nah, dari kedua hal ini, itu jangan lupa untuk dikurangin sama pajak kalau ada pajak yang dikenakan. Net of tax, udah harus bersih dari pajak. Sebesar berapa? Ternyata di sini dia loss. Loss on disposition of the wholesale division. Dia menghentikan atau melepas divisi wholesale-nya ini dan ternyata rugi nilainya sebesar 440. Terus, oh salah, loss on disposal tuh berarti di sini. Terus bagian operasinya nih, ada informasi bahwa loss on operation of the wholesale division. Jadi wholesale division juga punya aktivitas operasi. Nah, dari aktivitas operasinya itu, dia net income-nya itu laba atau rugi. Nah, kalau rugi berarti loss on operation-nya sebesar 90.000. Kalau nol ya berarti nol gitu, nggak ada dampak. Berapa tuh berarti? Karena sama-sama loss, berarti kita gabungkan jadi tambah. Baru bisa kita dapat net income-nya. Income after tax. Oh, salah. Ini kita kurangkan dulu. Habis itu, income dari operasi yang masih berjalan, yang 1.886 ini, kita kurangin dengan nilai dari operasi yang sudah tidak berjalan lagi atau dihentikan. Karena loss ya berarti mengurangi. Jadilah angkanya segini. Jadi net income perusahaan sebesar 1.356.000. Nah, dari nilai ini, earning per share itu rumusnya ini menghitungnya. Nah, ini rumus earning per share. Net income perusahaan dikurangin sama dividen, pembayaran dividen jenis preferred dibagi sama weighted average of ordinary share outstanding. Earning per share itu menggambarkan berapa dolar, kalau di sini berarti berapa euro yang bisa didapatkan per satu lembar saham biasa. Share ordinary share itu saham biasa. Kalau preferred share berarti saham preferred. Jadi earning per share ini hanya menggambarkan berapa uang sih yang bisa dialokasikan atau dikasih bukan dikasih ya. Berapa uang sih yang bisa dikasih ya berarti. Dikasih ke per lembar sahamnya ini baru menentukan berapa uangnya ya, belum benar-benar dikasih. Jadi nilainya itu berapa, makanya karena hanya untuk ordinary share, jadi kalau ada dividen untuk preferred share itu harus dikurangin dulu dari net income-nya. Jadi khusus earning per share hanya menggambarkan
berapa uang yang bisa dialokasikan untuk per lembar sahamnya, saham biasa, saham ordinary. Nah, jadi kalau di soal itu ada informasi pembayaran dividen untuk preferred share sebesar ini, net income-nya dikurangin sama preferred share-nya, dia perusahaan bayar dividen preferred sebesar 80.000, itu juga harus dikurangi oleh perusahaan. Bentar, aku jelasin satu lagi. Jadi kan perusahaan udah dapat nih net income tahun ini berapa? Adalah sebesar 1,3 sekian ini. Terus perusahaan dari jumlah 1,3 sekian ini, yang ini, itu diambillah tuh 80.000 untuk bayar dividen preferred. Jadi dividen preferred itu adalah jenis dividen, jenis dividen dari saham preferred. Saham preferred itu adalah saham yang dividennya itu udah tetap ditentukan sebesar berapa tiap tahunnya. Beda kalau sama saham biasa itu kan besar kecilnya dividen yang dibagi tergantung sama rendah tingginya net income. Semakin tinggi net income-nya biasanya ya semakin tinggi juga dividen yang didapat. Semakin rendah ya berarti semakin sedikit dividen yang didapat. Itu ordinary share. Kalau share preferred itu udah tetap. Dan pembayaran dividen untuk saham preferred itu lebih didahulukan daripada ordinary share. Plus kalau yang preferred share, pihak-pihak yang megang preferred share di suatu perusahaan punya hak voting nih. Kalau misalnya ada kegiatan untuk voting suatu keputusan itu dia boleh voting, tapi kalau share ordinary itu tidak bisa voting. Nah, karena pembayaran dividen preferred harus didahulukan dari ordinary share, jadi ini kita harus ngambil dulu nih dari net income berapa dikurangin sama preferred share, dibagi lembar sahamnya berapa. Lembar sahamnya adalah 500.000 lembar. Lembarnya ya. Jadi kan saham tuh per lembar kan. Nah, di perusahaan ini yang beredar itu adalah 500.000 lembar. Nah, jadi earning per share-nya, laba per lembar sahamnya, itu untuk perusahaan Dickinson adalah 2,55 euro. Kalau misalnya bersihnya ya, earning per share per lembar sahamnya setelah dikurangin dampak dari loss on discontinued operation adalah segini. Cuman kalau ada discontinued operation, perusahaan juga harus mencantumkan either itu di face of income statement-nya atau di bagian catatan atas laporan keuangan harus ada nilai dari discontinued operation itu dampaknya per lembar saham berapa nilainya. Nah, kalau di sini yang aku contohin sebenarnya agak double format ya. Cuman maksudku adalah aku pengen ngasih tahu jelas dulu bahwa earning per share-nya itu segini nih setelah adanya discontinued operation. Kalau misalnya belum ada earning per share tapi sebelum adanya discontinued operation itu berapa? Jadi income from continued operation-nya berarti. Kalau ini discontinued,
Ini kan udah setelah ada dampak discontinued. Kalau baru continued operation-nya aja berapa nih laba per lembar sahamnya? Nah, itu berarti teman-teman ngambilnya dari yang ini, yang 1,8, income from continued operation. Dikurang sama dividend declared untuk preference share 80.000 dibagi lembar sahamnya 500. Nah, jadi earning per share sebelum ada discontinued operation alias earning per share untuk continued operation itu 3,61 euro. Karena ada loss, karena di discontinued operation itu ada aktivitas operasi dan aktivitas penghentian. Nah, dampak dari aktivitas operasi ke earning per share itu berapa, itu harus dicantumin. Cara ngitungnya adalah nilai loss on gain-nya berapa. Karena ini loss, berarti harus ini berarti 90.000 dibagi sama lembar sahamnya itu supaya tahu loss per lembarnya. Untuk yang dari aktivitas operasi berarti 0,18 euro. Terus untuk yang disposalnya 440.000 dibagi 500 lembar 0,95. Jadi kalau mau di highlight nah, jadi ini earning per share-nya bersihnya itu segini. Kalau ditanya earning per share sebelum discontinued operation-nya berapa, ya berarti ini cara ngitungnya tadi ini berarti bukan dari net income setelah discontinued operation, tapi dari income from continued operation-nya, angka yang digunakan itu. Loss on operation-nya dampaknya ke earning per share segini. Jadi ini kalau misalnya dikurangin, ini karena from operation-nya loss berarti berkurang, disposalnya juga loss berarti berkurang. Harusnya sebesar ini ya. Oh, ini 500 bukan 5 juta. Jadi ini tuh yang di area biru muda, ini tuh rincian daripada earning per share yang ini. Intinya ini kalau dikurangin dengan bagian diskon yang continued operation, kalau dikurangin sama bagian discontinued operation, hasilnya nanti sama kan? Ini rinciannya, ini earning per share bersihnya tuh segini gitu. Selanjutnya, kita akan diminta buat return earning statement atau laporan laba ditahan. Cara bikinnya gimana? Kita lihat return earning sebelumnya nih. Jadi nggak mau kalau misalnya perusahaan anggap aja udah beroperasi sekitar, kalau dari 2019 sekarang berarti udah pernah beroperasi nih sebelumnya, misalnya dari 2015. Nah, di 2018 itu dia ada laba yang ditahan sebesar 980.000. Laba yang tahun 2018 itu kan nanti jadi beginning return earning awal tahun 2019. Kita cantumin di sini. Jadi ini tuh hasil
kinerja perusahaan mendapatkan laba dari tahun-tahun sebelumnya adalah 980.000. Terus ada net income nih sebesar 1.356.000 untuk tahun 2019. Nah, kita tambah retained earning atau laba tahun kemarin ditambah laba tahun ini, hasilnya segini labanya. Kemudian kita kurang sama pembayaran dividen. Dividen yang dibayar ada 2 jenis, ada ordinary share sama preference share. Yang preference itu 80.000. Preference kita dahulukan karena aturannya begitu. Kita bayar dividen preference dulu, didahulukan, baru bayar ordinary share. Ordinary share-nya adalah 250.000. Nah, jadi pengeluarannya dari 2.336.000 laba yang kita punya, itu perusahaan membayar dividen sebesar 80.000 untuk preference share dan 250.000 untuk ordinary share. Sehingga retained earning akhir endingnya pada 31 Desember itu tinggal segini, 2.006.000. Oh iya, satu lagi berarti yang perlu dijelaskan adalah, karena itu nggak ada di soal, nah dari tadi udah ada net income-nya nih, sebesar mana tadi ya? Nah ini net income-nya segini. Selanjutnya yang perlu dilihat lagi adalah shareholder and non-controlling interest. Karena di soal itu nggak ada ini, jadi nanti kalau misalnya di soal UTS terus ketemu ini, teman-teman nggak kaget gitu. Dari net income-nya itu, kemudian perusahaan akan mengalokasikan yang menjadi hak shareholder berapa, yang menjadi hak non-controlling interest berapa gitu. Non-controlling interest itu kan hak pihak yang non-controlling. Apa itu sih Indonesia itu? Pihak non-pengendali. Jadi perusahaan kan bisa beli kepemilikan di saham lain nih. Nah, kalau kepemilikannya itu lebih besar dari 50%, dia adalah termasuk dari shareholder yang besar gitu. Jadi nanti alokasinya lebih besar tentunya. Nah, sedangkan sisanya yang pihak pengendalinya itu kepemilikannya kurang dari 50%, kalau nggak salah 50% ya, itu masuknya ke non-controlling interest. Jadi yang di sini tuh dia nggak punya hak untuk mengambil keputusan, tapi kalau yang ini dia berhak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, jumlah alokasinya kenapa 120, kenapa 44, ini nanti akan teman-teman pelajari di kelas akuntansi kombinasi bisnis. Jadi intinya kalau ada net income, nanti akan dialokasikan ke shareholder sama non-controlling interest. Untuk earning per share-nya ini earning per share secara keseluruhan. Ngitungnya sama kayak yang tadi sudah dicontohkan. Oke, kita coba latihan aja kali ya yang P4.3 ini. Cuman yang ini aku hanya akan memfokuskan gimana cara menghitung revenue-nya dan COGS-nya. Karena di kasus ini yang di-highlight adalah itu.
Selebihnya sama konsepnya kayak contoh yang 4.2, gimana cara melaporkannya. Pertama, ini ada informasi trial balance. Trial balance itu rincian akun-akun yang dimiliki perusahaan bersama dengan angka-angkanya pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi masih digabung antara akun-akun yang ada di income statement dan statement of financial position. Ini masih gabungan semua nih. Nah, dari trial balance ini baru kemudian kita akan membuat laporan untuk yang laba rugi dan membuat laporan untuk yang statement of financial position. Jadi, aku akan jelasin per akun ini supaya tahu mana yang income statement, mana yang statement of financial position. Pertama ada purchase discount. Jadi perusahaan kalau ada sales dan juga ada purchase. Kalau sales kita menjual inventory, barang dagangan. Kalau purchase kita membeli barang dagangannya itu yang untuk dijual gitu. Nah, karena ngomongin soal purchase, pembelian barang dagangan, ini berarti dikelompokkan atau akan berdampak pada COGS, cost of goods sold. Jadi nanti balik tadi, konsep COGS itu kan cost dari pengadaan barang sampai barang itu siap digunakan. Nah, salah satunya adalah tadi, purchase tadi. Harga beli barangnya tuh berapa sih? Ternyata ada diskonnya. Nah, nanti berarti purchase diskonnya ini akan mengurangi nilai dari COGS, cost dari barang tersebut gitu. Barang tersebut berarti inventory, persediaan atau barang dagangan, arti dari inventory. Nilainya di sisi kredit, karena kalau beli inventory kan debit, menambah aset perusahaan. Kalau diskon, mengurangi nilainya berarti di sisi kredit. Cash masuknya ke statement of financial position. Account receivable juga ada revenue, tapi ini lihat jenisnya. Kalau perusahaan jenis utamanya adalah operasi utamanya adalah menyewakan properti, ya berarti rent revenue-nya ini menjadi main revenue-nya, revenue utamanya. Cuman kita lihat ada jenis sales yang lain atau tidak. Oh, di sini ternyata ada sales revenue nih. Berarti ini adalah main revenue-nya. Sedangkan yang sales ini, yang rent revenue ini adalah other income nanti. Masuk ke kelompok other income and expense. Terus retained earning ini nanti masuknya ke laporan ini ya berarti. Kalau ini sudah 31 Desember, ini berarti ending retained earning-nya. Jadi sudah yang ini. Sudah ditambah net income sama dikurangi dividen. Kalau sudah tanggal 31 masuk ke retained earning statement. Salaries and wages payable ini utang, berarti masuknya di statement of financial position. Note receivable juga piutang. Account payable juga as of accumulated depreciation equipment. Nah, depreciation expense itu kan bagian dari selling and administrative expense. Kalau accumulated depreciation itu masuk
nilainya itu sebenarnya ini udah pasti SOFP. Cuman nilai depreciation expense-nya apakah diambil dari sini? Depreciation expense itu kan per tahun dilaporkannya, sedangkan accumulated depreciation itu nilai akumulasi depresiasi dari tiap tahunnya. Jadi kalau misalnya tahun pertama ya oke, ini bisa jadi depreciation expense. Tapi kalau sudah depresiasinya itu melebihi 1 tahun ya kita nggak tahu nilai per tahunnya tuh berapa gitu. Apalagi kalau metodenya bukan garis lurus, jadi kita harus ngitung dulu depresiasi per tahunnya berapa. Kalau ada informasinya, kalau nggak ada ya berarti nggak ada depreciation expense. Nggak ada kan? Nah, nggak ada depreciation expense nih. Harusnya ada, karena ada accumulated depreciation. Sales discount. Nah, ini nanti yang berdampak ke sales revenue. Ini juga mengurangi main sales-nya, main revenue-nya. Notes payable SOFP, statement of financial position masuknya. Ini ada selling expense. Ini udah tetap nih. Berarti ini ke income statement. Ini juga income statement. Ini nanti statement of financial position, income tax expense. Nah, dari kita setelah kita dapat income before income tax, nanti kita kurangin sama biaya bayar pajaknya ini. Nah, kalau di sini langsung angkanya berapa nominalnya, bukan persenan lagi. Kalau cuma dicantumin persen, teman-teman harus ngitung income before income tax dikali sama berapa persennya, itulah nanti jadi income tax expense. Baru nanti dikurangin ulang sama income before income tax-nya. Cash dividend, ini nanti masuknya ke retained earning statement ya. Allah, cuman ini enggak ada ini ya, apakah preference atau ordinary. Allowance for the full account, ini adalah cadangan kerugian piutang yang nanti mengurangi nilai piutangnya. Ini SOFP juga. Freight in itu berkaitan dengan purchase inventory. Namanya juga in, berarti masuk ke dalam perusahaan. Kalau beli inventory itu kan nggak jarang bakal ada biaya pengiriman tuh. Nah, kalau ada biaya pengiriman itu diakui sebagai freight in. Kalau sales, penjualan, terus kita ngeluarin biaya pengiriman, itu nanti diakuinya sebagai freight out. Ini nanti mempengaruhi COGS. Land, ini SOFP, ini juga gain on sale of land. Jadi kalau ada revenue, expense, gain, loss, itu masuknya ke income statement. Accumulated depreciation building, ini SOFP. Inventory, ini masuknya ke SOFP. Cuma nanti bisa dijadikan patokan untuk menghitung COGS. Building SOFP, purchase ini dijadikan dasar untuk menghitung COGS. Kalau tadi ada purchase discount di awal,
ini nilai purchase-nya segini. Selanjutnya, misi kita adalah mencari nilai sales revenue net-nya berapa sama COGS supaya nanti bisa ketahuan gross profit-nya berapa. Selanjutnya, membuat income statement dan retained earning konsepnya sama kayak contoh yang tadi. Jadi fokusnya adalah pada P4.3 ini aku hanya akan menjelaskan gimana nih cara mengetahui nilai dari sales revenue net-nya sama COGS-nya. Untuk revenue dulu. Jadi itu kan tadi diketahui ada sales revenue sebesar sales revenue 1.100.000. Aku buat pakai dolar aja. Nah, kemudian sales revenue ini harus kita kurangin dengan sales discount karena ada 14.500 sama sales return and allowance itu sebesar 17.500. Nah, net sales-nya itu didapat dari sales revenue, dikurangi sales discount, dikurangin sales return and allowance, jadi net sales-nya itu adalah sebesar 1.068.000. Tidak ada lagi informasi yang bisa mempengaruhi sales. Jadi ini yang sudah bisa kita cantumkan nilainya sebagai sales revenue net. Selanjutnya COGS. Pertama, untuk mencari COGS, ini kita konsepnya adalah inventory awal. Ditambah sama ada penambahan, pengurangannya berapa, jadilah nanti inventory akhir. Konsepnya seperti itu. Inventory awal berapa, terus kalau ada tambahan-tambahan nanti menambah, kalau ada pengurangan berarti mengurangi, jadilah nanti dapatnya inventory akhir. Konsepnya seperti itu. Nah, kalau di sini cara nyari inventory awalnya berapa? Bisa kita lihat. Sebenarnya ini aku agak bingung juga ya, karena kan di sini trial balance Desember 31 tahun 2019. Sudah 30 Desember, tanggal 31 Desember nih. Jadi aku bingung ini sebenarnya inventory-nya itu inventory akhir atau inventory awal. Cuma ini kita patokannya adalah dia ngasih tahu bahwa COGS-nya, cost of goods sold-nya itu sebenarnya udah diketahui sebesar 645.000. Nah, cuman kalau diminta rinciannya gimana bisa sampai dapat COGS sebesar 645.000 ini, berarti kita tentukan inventory awal
ditambah penambahan, dikurangi pengurangan, sama dengan nanti dapatlah inventory akhirnya segini. Nah, ketika aku cari, ternyata ini menggambarkan inventory awalnya. Jadi inventory berarti inventory 1 Januari. Kita tulis aja awal ya. Bisa aja nih perusahaan udah pernah bikin laporan triwulan dan itu nggak mulai dari 1 Januari kan berarti. Kita tulis saja inventory awalnya sebesar 89.000. Terus kemudian ada penambahannya nih berupa purchase. Yang mana ya? Nah ini. Kita beli inventory. Jadi awal kita itu udah punya inventory. Entah itu sisa dari tahun kemarin. Ya, berarti sisa dari tahun kemarin. Itu atau dari periode sebelumnya. Sebesar 89.000 nilainya. Terus kita beli lagi nih. Kita purchase. Nah, purchase-nya ini tambahin gini deh. Sebesar 610.000. Terus purchase ini jangan lupa tadi ada purchase discount. Namanya diskon berarti mengurangi purchase-nya. Purchase discount-nya 10.000. Berarti net purchase, nilai purchase bersihnya itu adalah purchase dikurangin purchase discount sebesar ini. Kalau tadi ada net sales, purchase pun harus demikian, ada net purchase-nya. Karena di sini cuma ada purchase discount ya. Purchase discount. Kalau ada purchase return and allowance ya nanti juga mengurangi kalau ada. Selain purchase, tadi yang mempengaruhi COGS adalah freight in. Kita bayar biaya ongkos kirim. Freight in itu sebesar 20.000. Nah, kemudian ini inventory awal ditambah sama pembelian, itulah nanti menggambarkan nilai merchandise available for sale. Atau artinya itu adalah nilai dari barang dagangan yang siap untuk dijual. Ini inventory awal ditambah sama purchase net ditambah sama freight in. Freight in itu kan menambah cost daripada inventory, jadinya menambah. Nah, nilai dari produk yang siap untuk dijual itu nilainya 709.000. Kemudian kita kurangin sama inventory akhirnya itu fisiknya berapa sih? Sisanya itu ternyata inventory fisik. Gimana nulisnya? Inventory on hand tanggal 31 Desember itu sisanya tinggal 64.000. Nah, berarti yang berhasil terjual ini berapa? Itulah yang menjadi COGS. Merchandise available for sale dikurang sama inventory on hand, sisanya itu
supaya kita tahu yang terjual berapa, karena kan yang diketahui baru sisanya nih. Inventory sisanya 64.000 dari 709.000 yang kita siap jual. Jadi yang terjual itu berapa sebenarnya? Nah, yang terjual itu 645.000. Itulah yang disebut nilai cost of goods sold. Harga pokok penjualan dari barang yang terjual. Sold itu kan kalau dalam bahasa Inggris berarti verb 2. Nah, kalau verb 2 itu kan past tense, artinya peristiwa itu sudah terjadi, berarti barang ini sudah terjual, kayak gitu. Nah, sama kan nilainya sama yang udah ditetapkan di soal. Jadi gitu guys, sales revenue-nya netnya berapa, cost of goods sold, jadi harga pokok barang yang berhasil dijual itu berapa. Nah, baru kita bisa menghitung gross profit-nya sebesar 423.000. Selanjutnya soal P4.4. Di soal ini yang mau aku highlight adalah tax rate. Jadi di sini yang diketahui hanya tax rate-nya sebesar 30%. Belum nilai akhir dari tax rate itu, income tax itu berapa sih? Nah, cara menghitungnya nanti teman-teman seperti biasa bikin laporan laba rugi sampai nanti akhirnya dapat nilai income before income tax-nya itu berapa, nilainya itu nanti dikali sama 30%, nah itulah nilai income tax. Kemudian income before income tax-nya itu teman-teman kurangin sama income tax-nya, nanti baru dapat income from continued operation, seperti ini nih. Ini kan income before income tax-nya 3 juta sekian. Kemudian baru dikurangin sama income tax-nya, nanti dapat income from continued operation. Soal selanjutnya P4.5. Di soal ini teman-teman sama, disuruh membuat income statement dan juga return earning. Cuma tantangannya adalah untuk yang income statement itu teman-teman diminta untuk mengklasifikasikan mana yang termasuk selling expense dan mana yang termasuk administration expense. Nah, jadi belum di total nih jumlah selling expense berapa, administrative expense berapa, kayak soal-soal sebelumnya. Oke, ini kita bahas satu-satu akunnya ya. Kalau ini jelas sales revenue, nanti dikurangin sales discount. Ada sales return nggak? Tidak ada sales return, berarti nanti bisa langsung dikurangin net sales-nya itu cuma sales revenue dikurang sales discount. Nanti net sales-nya segitu, kemudian dikurangi CFGS biar dapat gross profit. Nah, setelah dapat gross profit itu kan mencari nilai selling expense dan juga administrative expense. Kalau yang dicontohkan di PPT ini, nah, jadi sebenarnya selling expense itu disendirikan juga bisa seperti ini. Kemudian administrative expense itu juga disendirikan. Nah, oleh karena itu, di sini kita menentukan nih, yang termasuk selling expense berapa, yang administrative expense berapa, supaya mempermudah si pembaca laporan keuangan itu biar tahu, oh perusahaan ini menghabiskan biaya sebesar sekian untuk kegiatan selling-nya dan sebesar sekian untuk kegiatan administratif
bisnis perusahaan, seperti itu. Nah, langsung saja kita klasifikasikan untuk salaries and wages expense, itu ada keterangannya nih. Salaries and wages-nya ini dibayar untuk salaries, gaji, wages, upah, expense beban. Jadi beban, gaji, dan upah. Karena ada keterangan sales, berarti ini untuk gaji dan upah orang-orang di bagian sales. Ini masuk selling expense. Kemudian sales commission, sudah jelas ini komisi untuk penjualan. Oleh karena itu nanti masuk ke selling expense. Travel expense, ada untuk sales person-nya. Jadi masuknya ke sales expense. Delivery expense, kita memasarkan produk, oleh karena itu butuh biaya untuk delivery, untuk pengantaran, makanya ini juga masuk selling expense. Entertainment, iklan produk ya, nggak mungkin dong bagian administratif butuh iklan, jadi ini sudah pasti sales expense, selling expense. Untuk telepon dan internetnya, yang di bagian administratif, office, kantor perusahaan, yang nggak ngurusin sales, itu kan pasti juga ada telepon dan internet dong. Tapi ini sudah dirinci nih. Jadi ini bisa langsung kita masukin ke selling expense. Depresiasinya ini adalah depresiasi alat-alat penjualan. Jadi masuk ke statement selling expense. Di bagian kantor yang tidak mengurusi sales, alias bagian administratif, itu kan pasti ada equipment juga tuh. Misalnya aja equipment-nya kursi, meja kayak gitu. Nah, itu nanti ya depresiasinya masuk ke depresiasi khusus administratif. Kalau yang ini sudah ada tambahan penjelasan nih, equipment-nya adalah equipment bagian sel. Makanya bisa langsung diklasifikasikan sebagai selling expense. Ini juga ada keterangannya, artinya kalau ada keterangan sales, ada kata-kata sales, teman-teman bisa langsung mengklasifikasikannya sebagai selling expense. Ini selling, berarti SE juga. Supplies, untuk yang supplies ini masuknya nanti ke administrative expense. Harusnya ya. Nah, kayak ini. Kalau yang tadi telepon and internet bagian sales, yang ini bagian administratif. Masih ada lagi, ini kalau tadi depreciation expense untuk bagian sel, ini yang bagian office-nya, kantor yang ngurusin administratifnya. Property tax, untuk properti ini masuknya administratif, yang ngurusin properti. Bad debt expense, ada keterangan. Bad debt itu kerugian piutang. Jadi piutang itu kan ada kemungkinan tidak tertagih. Nah, kemungkinannya itu kita buat cadangan kerugian piutang. Nah, kalau misalnya benar-benar tidak tertagih, itu akhirnya kita laporkan sebagai bad debt expense. Nah, penjualan secara kredit khususnya, itu kan menghasilkan piutang. Nah, piutang itu karena berhubungan dengan penjualan, makanya bad debt expense-nya biasanya dilaporkan di bagian selling. Tapi sebenarnya piutang juga bisa ini ya, bisa kayak misalnya employee kita, karyawan kita mau kasbon. Nah, itu kalau perusahaan ngitung kerugian dari piutang tak tertagih ya berarti bad debt expense-nya bisa juga sebenarnya di bagian administrative expense, tapi yang kerugian piutang yang bukan dari kegiatan selling.
Karena kegiatan selling masuknya ke selling expense. Ini sudah jelas administrative expense, office expense juga masuk administrative expense. Nah, ini ternyata sales return and allowance ini yang nanti akan mengurangi sales revenue. Terus dividend revenue ini bukan tergolong selling ataupun administrative expense, tetapi nanti masuknya ke other income and expense. Other income and expense. Maaf saya singkat. Interest expense ini nanti financing cost. Terus income tax, jelas ini masuk. Jenisnya tetap income tax yang akan mengurangi income before income tax. Depreciation understatement yang itu dari tahun 2017. Jadi di tahun 2017 melaporkan depresiasi, tapi di tahun 2019 ternyata ada perubahan nih, dan itu understatement jatuhnya. Yang 2017 itu kita melaporkannya berarti understatement berarti ini. Understatement. Saldo yang dilaporkan itu kurang. Gitu. Nilainya terlalu rendah dari seharusnya. Nah, depresiasi itu kan mengurangi laba. Makanya untuk kalau misalnya ada perbaikan, depresiasinya itu bisa langsung dikurangin sama retained earning tahun kemarin. Gitu. Tahun-tahun sebelumnya. Kan nanti di retained earning itu kan kita nentuin tuh retained earning awalnya berapa sih. Retained earning awal itu retained earning laba ditahan kumpulan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau ada perubahan kayak misalnya ini depreciation expense yang itu mengurangi laba ditahan tahun-tahun sebelumnya, ya nggak usah kita ini lagi repot ngitung berapa sales revenue tahun 2017, COGS-nya berapa sampai nanti dapat nanti diklasifikasikan di selling atau administratif. Enggak, cukup kita langsung kurangkan saja ke retained earning tahun lalu. Ya. Sebenarnya tergantung understatement atau overstatement. Kalau under kayaknya dikurang, kalau over kayaknya ditambah deh. Apa kebalik ya? Coba teman-teman nanti belajar ya, sambil belajar sendiri. Kemudian dividen ini nanti jatuhnya ke laporan statement of retained earning. Retained earning statement, statement of retained earning, retained earning statement. Nah, yang akan mengurangi retained earning, kan rumusnya retained earning awal. Kalau di sini berarti nanti dikurangin depresiasi yang salah dicatat tahun lalu, kemudian ditambah net income nanti setelah menghitung sales revenue, COGS, sales selling expense dan sebagainya sampai dapat net income. Nanti kan ditambah sama retained earning tahun lalu bersihnya berapa, kemudian dikurang dividen buat dapat ini yang untuk preference, ini yang untuk ordinary, buat dapat ending retained earning-nya untuk tahun 2018. Nah, jadi highlight-nya sebenarnya fokusnya untuk yang 4.5 itu challenge-nya adalah pengelompokan selling dan administrative expense, sama ini ada kasus salah catat dan perbaikannya tahun ini seperti apa caranya. Udah, itu aja sih challenge-nya.
Oke, segitu aja videonya. Jadi teman-teman di video ini membahas 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5 yang semuanya tentang pembuatan laporan laba rugi dan juga laporan retained earning atau laba ditahan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.